Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan teori bilangan tentang fungsi aritmatika. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Dari saya sendiri, untuk penjelasan pertama, Duelia akan membahas tentang pengertian fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika adalah fungsi khusus yang mempunyai peranan penting dalam teori bilangan. Fungsi aritmatika mempunyai daerah asal pada hitungan bilangan bulat positif seperti apabila f suatu fungsi, maka f sama dengan bilangan bulat positif yang berasal dari bilangan bulat. Fungsi aritmatika ada 2 macam, yaitu fungsi tau dan fungsi sigma. Fungsi tau yaitu misalkan n suatu bilangan bulat positif, tau n menyatakan banyaknya pembagian bilangan positif dari n. Tau n sering dinyatakan dengan rumus yang menggunakan notasi sigma. Untuk contoh 1, sigma an dengan I sama dengan 1 hingga n sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah AN. Contoh 2, sigma n dengan I sama dengan 2 dengan batas 8 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Untuk contoh 3, sigma A dengan A dapat membagi habis 18 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 18. Bilangan ini merupakan bilangan yang dapat membagi habis 18. Contoh keempat, sigma 1 dengan A dapat membagi habis 18 dengan batas 6 sama dengan satunya dijumlahkan sebanyak 6 kali karena jumlah bilangan yang dapat membagi habis 18 ada 6 bilangan. Contoh kelima, sigma fungsi A dengan A dapat membagi habis 18 sama dengan fungsi 1 ditambah fungsi 2 ditambah fungsi 3 ditambah fungsi 6 ditambah fungsi 9 ditambah fungsi 18. Tau n sama dengan sigma A dapat membagi habis n untuk bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 1. Contoh 1, semua pembagi bulat positif dari 24 adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka sigma 1 dengan A dapat membagi habis 24 sama dengan 1 dijumlahkan sebanyak 8 kali karena jumlah pembagi dari 24 ada 8 bilangan. Untuk contoh 2 sama dengan contoh yang pertama. Contoh ketiga, jika A suatu bilangan prima, maka sigma 1 A dapat membagi habis P sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 karena bilangan prima hanya dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Berkiah. Nama saya Berkiah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Duelia. Dari contoh 3 yang dijelaskan Duelia tadi, kita mendapatkan rumus tau P pangkat K sama dengan K plus 1, tau N sama dengan tau P pangkat K Q pangkat T sama dengan K plus 1 dikali T plus 1. Contoh 1, tau P pangkat 3 sama dengan 4. Karena di sini K sama dengan 3, maka 3 plus 1 sama dengan 4. Begitu juga dengan tau P pangkat 7 sama dengan 8. 2, tau 32 sama dengan tau 2 pangkat 5. Mengapa demikian? Karena untuk mencari nilai tau, kita harus mengubah nilai menjadi nilai sebuah bilangan prima. Karena 32 bukan bilangan prima, maka harus kita ubah dulu bentuk bilangan prima. Tau 32 sama saja dengan tau 2 pangkat 5. Maka hasilnya 5 plus 1 sama dengan 6.
Contoh ketiga, tau 144 sama saja dengan tau 2,4 dikali 3,2. 4 per 1 sama dengan 5, 2 per 1 sama dengan 3, maka 5 dikali 3 sama dengan 15. Hitung dulu dengan muter 4. Next. Teorema 5.9. Apabila bentuk harmonik dari bilangan bulat n adalah pi 1 pangkat A3, pi 2 pangkat A2, pi 3 pangkat A3 sampai dengan pi k pangkat AK, maka kita mendapatkan Ln sama dengan A1 per 1 dikali A2 per 1 dikali A3 per 1 sampai dengan AK per 1. Rumus Ln tersebut sering dinyatakan dengan I. Contoh, pi DI I sama dengan 3 dengan batas 9 sama dengan D3 dikali D4 dikali D5 dikali D6 dikali D7 dikali D8 sampai dengan dikali D9. Bedanya dengan sigma yang tadi adalah I ini adalah dikali, sedangkan sigma yang tadi adalah ditambah. Contoh yang kedua, pi fungsi n I sama dengan 2 sampai dengan 5, batasannya 5 sampai dengan fungsi 2 dikali fungsi 3 dikali fungsi 4 dikali fungsi 5. Contoh ketiga, pi DI per 1 I sama dengan 1 dengan batas n sama dengan D1 per 1 dikali D2 per 1 dikali D3 per 1 sampai dengan dikali Dn per 1. Next. Teorema 5.1. Apabila n suatu bilangan bulat positif, maka hasil kali semua pembagi bulat positif dari n adalah Kn sama dengan n pangkat 1 per 2 dikali tau n, atau K PT sama dengan P berpangkat 1 per 2 T dikali T per 1. Contoh, semua pembagi bulat positif dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Maka 28 sama dengan 6. Tidaklah 6 karena banyaknya pembagi habis dari 28 adalah 6 bulan. Hasil kali semua pembagi bulat positif dari 28 adalah K 28 sama dengan 1, 2, 4, 7, 14, 28. Dari sini kita kalikan yang menjadi hasilnya, yang menjadi hasilnya 28. Maaf, ini maksudnya adalah 28. 1 dikali 28, 28. 2 dikali 14, 28. 4 dikali 7, 28. Dapat kesimpulan K 28 sama dengan 28,3. 2. Jika P suatu bilangan prima, maka KP sama dengan P, KP pangkat 2 sama dengan P pangkat 3, KP pangkat 3 sama dengan P pangkat 6, KP pangkat 4 sama dengan P pangkat 10. Ini dapat menggunakan rumus tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tina and Ray. Saya dengan Ray, saya akan melanjutkan tentang fungsi aritmatika. Yang kedua adalah fungsi sigma. Dari definisi terdapat bahwa sigma n sama dengan sigma d, di mana d itu membagi habis bilangan dari n. Semua pembagi bilangan bulat positif dari 12 adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, maka sigma n sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 28. Jika P suatu bilangan prima, maka sigma P sama dengan P ditambah 1. Sigma P kuadrat sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat. Sigma P pangkat 3 sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah P pangkat 3. Dan sigma P pangkat T sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah P pangkat 3 ditambah sampai dengan P pangkat T. Sini ada sebuah rumus. Sigma P pangkat T sama dengan P ditambah P berpangkat T ditambah 1 dikurang 1 per P dikurang 1. Contoh, semua pembagi bulat positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32.
maka sigma 32 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 tambah 8 ditambah 16 ditambah 32 sama dengan 63. Tapi kita dapat memasukkan sigma 32 tersebut ke dalam rumus sigma P berpangkat T. Seperti saya contohkan di sini, sigma 32 sama dengan sigma 2 berpangkat 5. 2 berpangkat 5 didapat dari kita memfaktolkan 32 ini didapat 2 pangkat 5. Kita masukkan ke dalam rumus 5 ditambah 1 dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 2 berpangkat 6 dikurang 1 per 1 sama dengan 64 dikurang 1 sama dengan 63. Hasilnya sama dengan yang di slide saya contohkan tadi. Next. Terus teorema 5.11. Apabila bentuk kanonik dari bilangan bulan positif sigma n sama dengan pi k i sama dengan 1 pi ai, maka sigma n sama dengan pi k i sama dengan 1 pi ai ditambah 1 dikurang 1 per pi per 1. Di sini ada contoh sigma 2130 sama dengan sigma 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 dikali 11. Untuk lebih jelasnya, lihat di sini. Di sini didapatkan 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 dikali 11 didapatkan dengan cara pohon faktor. Kita masukkan ke rumus yang telah disebutkan tadi. 2 tadi kan berpangkat 1 ditambahkan 1 dikurang 1 per 2 dikurang 1 dikali 3 1 ditambah 1 dikurang 1 per 3 dikurang 1 dikalikan 5 berpangkat 1 ditambah 1 dikurang 1 per 5 dikurang 1 dikalikan 7 berpangkat 1 ditambah 1 dikurangkan dengan 1 per 7 dikurang 1 terus dikalikan lagi dengan 11 berpangkat 1 ditambahkan 1 dikurang 1 per 11 dikurang 1. Hasilnya kan 2 berpangkat 2 dikurang 1 per 1, 3 berpangkat 2 dikurang 1 per 2, 5 berpangkat 2 dikurang 1 per 4, 7 berpangkat 2 dikurang 1 per 6, 11 berpangkat 2 dikurang 1 per 10, hasilnya 4 dikurang 1 dikali 9 per 9 dikali dikurang 1 per 2 dikali 25 dikurang 1 per 4 dikali 49 dikurang 1 per 6 dikali 121 dikurang 1 per 10. Hasilnya sama dengan 3 dikali 4 dikali 6 dikali 8 dikali 12 sama dengan 6.912. Yang selanjutnya nomor 2 dikerjakannya sama aja dengan yang nomor 1. Ini ada rumus sigma n sama dengan sigma d di mana d itu membagi habis n. Sigma n sama dengan sigma d di mana d itu membagi habis bilangan n sama dengan n sigma ditambah d membagi habis n. Sigma n per n sama dengan sigma 1 per d di mana d membagi habis n. Semua pembagi bilangan positif dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka sigma 18 sama dengan 39. Jumlah semua kebalikan pembagi bulat positif dari 18 adalah sigma 1 per d, d membagi habis 18 sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 18. Di mana angka ini tersebut didapatkan? Angka tersebut didapatkan dari D itu merupakan bilangan yang membagi habis dari 18. Terus sama dengan 18 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 per 18 sama dengan sigma 18 per 18 sama dengan
39/18. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif Rahman. Saya Muhammad Arif Rahman akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang fungsi aritmatika. Ya, kita masuki definisi 5.3, di mana itu tertulis suatu fungsi aritmetik f disebut fungsi ganda jika fungsi mn sama dengan fungsi m dikali fungsi n untuk mn sama dengan 1. Apabila mn sama dengan fungsi m dikali fungsi n untuk setiap bilangan asli m dan n, maka f disebut fungsi ganda sempurna. Contoh, fungsi n sama dengan 1. Untuk setiap bilangan asli, n adalah suatu fungsi ganda sempurna. Sebab jika m dan n bilangan asli, maka fungsi m sama dengan 1, fungsi n sama dengan 1, dan fungsi mn sama dengan 1, sehingga fungsi mn sama dengan fungsi m dikali fungsi n. Keduanya adalah fungsi x sama dengan x sama 3. Untuk setiap bilangan asli, x adalah suatu fungsi ganda sempurna. Sebab jika m dan n bilangan asli, maka fungsi m sama dengan m pangkat 3, fungsi n sama dengan n pangkat 3, dan fungsi m, n sama dengan m dalam kurung mn pangkat 3 sama dengan m pangkat 3, dan n pangkat 3 sama dengan fungsi m dikali fungsi n. Selanjutnya, firma 5.13, jika f suatu fungsi ganda dan f besar didefinisikan oleh fungsi n sama dengan sigma d membagi habis n fungsi d, maka f besar merupakan fungsi ganda. Maka dapat diperoleh rumus fungsi mn sama dengan sigma d1 membagi habis n, d2 membagi habis n. Fungsi d1 dikali fungsi d2 sama dengan dalam kurung sigma d1 membagi habis n fungsi d1 tutup kurung dikali buka kurung sigma d2 membagi habis n fungsi d2 tutup kurung, diperoleh fungsi m dikali fungsi n. Untuk lebih jelasnya di sini tertulis sebuah contoh. Misalnya kita anggap m-nya adalah 4 dan n-nya sama dengan 3, maka 4 kali 3 sama dengan 12. Maka diperoleh sigma d membagi habis 12 fungsi d1 sama dengan fungsi 1 ditambah fungsi 2 ditambah fungsi 3 ditambah fungsi 4 ditambah fungsi 6 ditambah fungsi 12. Angka-angka dalam fungsi ini diperoleh dari angka-angka yang membagi habis 12. Setelah itu pada langkah kedua kita jabarkan lagi. Satu ini kita pecah menjadi sebuah perkalian 1 dikali 1. Syaratnya adalah bilangan pemecahan di sini merupakan bilangan yang membagi habis di fungsi mn tadi. Misalnya 1 kita pecah jadi 1 per 1, 2 kita pecah 1 kali 2, 3 kita pecah jadi 3 kali 1, 4 kita pecah 4 kali 1. Mengapa tidak 2 kali 2? Karena kalau 2 kali 2, 2 dapat membagi habis 4, namun tidak bisa membagi habis 3. Lalu fungsi 6 kita pecah 2 dikali 3, 12 kita pecah 4 kali 3. Selanjutnya pada langkah ketiga kita pisah fungsi 1 dikali fungsi 1 ditambah fungsi 2 dikali fungsi 2 ditambah fungsi 3 dikali fungsi 1 ditambah fungsi 2 dikali fungsi 3 ditambah fungsi 4 dikali fungsi 3. Lalu kita uraikan menjadi buka kurung fungsi 1 ditambah fungsi 2 ditambah fungsi 4 tutup kurung dikali buka kurung fungsi 1 ditambah fungsi 3. Maka akan diperoleh sigma d1 membagi habis 4 fungsi d1 dikali sigma d2 membagi habis 3 fungsi d2. Maka akan diperoleh hasil akhir fungsi 4 dikali fungsi 3. Ya, sekian penjelasan dari kami tentang fungsi aritmatika. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya mewakili dari teman-teman kaum muslimah, mohon maaf apabila dalam penjelasan saya tadi dan dalam penjelasan kami tadi terdapat kesalahan atau kekhilafan. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.